Duduk santai di atas teras, minum kopi hangat rasanya. Ngobrol santai tanpa batas, teras rumpi tempat ceritanya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, halo semua. Cangcingnya babe. Ya, kali ini ya teras rumpi kita bikin ini ya. Nah, di sini tentunya tayangan-tayangan kita ini semuanya bermanfaat. Betul. Ya, dari Ada UMKM, ada sejarah, ada seni, dan berbagai macam nanti akan kita bahas di teras rumpi tentunya. tentunya itu ya. Tapi Jangan lupa di like, share, and subscribe agar teras rumpi semakin berkembang, semakin banyak dikenal oleh orang. betul ya. Oke, janjinya babe kali ini tentunya pembahasan kita episode kali ini tentang UMKM. dan kita 1 jam ke depan ditemani oleh Narasumber yang tidak asing lagi yaitu Bang Ridwan Malik Mantap. atau biasa disebut dengan Bang Bace. Bace. Bagaimana kita panggil pembaca ini ya? Oke, siap ya. Nah, sehubungan dengan UMKM dia, tapi sebetulnya sih lebih enak dia memperkenalkan diri dulu ya. Betul. Lebih Sebagai narasumber biar nanti orang mengenal. iya, tak kenapa kata saya nanti enggak saya nih. Ya, oke, silakan memperkenalkan diri, Bang Bace. Baik, terima kasih buat Abang dan Abang satu lagi ini telah mempersilahkan saya untuk hadir di teras rumpi ini. Tentunya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Malik, biasa dipanggil Bang Bace. Itu. Oh iya. Oke, Bang Bace. Ya, Ada pertanyaan? Bang Bace asli dari mana? kalau saya aslinya Ujung Harapan, Betawi asli. Betawi asli. Betul sekali. Nah, berhubungan dengan UMKM, Ya. apa sih yang Bang Bace buat jual ke masyarakat, ke publik? Apa sih yang dijual hasil dari UMKM Bang Bace? Berkaitan tentang UMKM, gini, sedikit berkaitan tentang UMKM ini. Sebelum mengenal UMKM, tentunya dulu saya itu dagangnya bukannya tentang kuliner, tapi tentang ATK. Akan tetapi saya pikir lebih jauh, lebih panjang lagi. Ternyata kuliner ini sangat menjanjikan. Kok bisa begitu ya? Nah. Masa dari ATK ke apa tadi? Kuliner. Iya. Ini bagaimana ceritanya nih Bang Bace ini? Karena pada dasarnya ATK, karena kita ini kekurangan modal, ya artinya perputarannya segitu-gitu baik. Oh iya. Ternyata dipikir-pikir lagi, oh ternyata dicoba-coba dagang gado-gado. Dari ATK. Iya, Luar biasa ini. Nah itu dia, makanya ternyata dari beberapa di daerah tempat tersebut, Kampung Irian, Kampung Irian, di situ ada kuliner yang memang orang belum pernah didagang di situ. Apa sih yang sekiranya kita amati dulu, oh ternyata gado-gado belum ada di situ. Oh iya. Tahun berapa itu kira-kira? Itu sekitar tahun 2013. Oh, lumayan ya. 2014 ya, kira-kira. Sekarang udah 2026, berarti udah jalan tahun. 15 tahun. Terus gado-gado Bang Bace ini udah banyak dikenal oleh orang atau gimana? Alhamdulillah, gado-gado ini sudah banyak yang kenal melalui online shop. Oh, sudah ada online-nya? Betul, ada. Luar biasa. Apa maksud Online. Benar. Berawal dari coba-coba ya kan, dengan yang namanya online shop berkaitan Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu kita share awalnya. Kita share, kita kasih arah nih. Kalau pengen makan gado-gado di sini nih tempatnya. Oh, berarti belum masuk aplikasi ya? Loh, Oh, iya. cuma share-share aja di Oh, Facebook. iya. Iya, gitu. Itu Bang. Itu kalau masuk online shop nanti ketika dikirim sama kurir apa nggak tublak lah? Enggak. Jadi gini, kalau dulu itu kita belum masuk yang namanya pakai Grab atau GoFood gitu. Jadi kita cuma share setiap hari asal ada gado-gado kita share di Facebook, terus kita informasikan, dan ternyata
ada yang komen, wah ini gado-gado di kampung ini enak nih, Bang Ridwan, Bang Bajek nih. Gitu. Berarti kemasannya nggak seperti biasa orang beli langsung ya di Brengkos. Iya, Di Brengkos ya Bang? Brengkos Bang Bajek pakai kertas atau daun apa di Brengkos? Paham banget, paham banget. Iya. Iya, Iya. gado-gado itu memang dia harus ada lapisannya, tentunya pakai kertas nasi. Oh, enggak, sekarang pakai ini ya, pakai kemasan gitu ya? Enggak, sekarang masih pakai kertas nasi. Oh, tetap di Brengkos. Betul. Oh iya, cuma lebih safety ya? Betul. Lebih aman Ya kan di kertas itu ada tambahannya plastik anti panas. Oh Sehingga iya. kemasan tersebut nggak mudah tembus dari kertasnya, begitu kira-kira. Iya. Nah, gini Bang Ukon ya, Ya. tanya nih, kelebihan dari gado-gado Bang Bacik dengan gado-gado orang lain atau gado-gadoan apa nih? Nah, Apakah ada ciri khas tersendiri? Nah, itu maksudnya. jadi gini, kalau kita ngomongin gado-gado, awalnya kan dari cerita tempat tersebut itu kan, di sini siapa sih yang tukang gado-gado? Ya, kita pikir, oh ternyata di Depok gado-gadonya tanpa apa sih itu ya? Air asam. Oh, ternyata di Ujung Harapan, khususnya di Ujung Harapan, gado-gado ciri khasnya lidah orang situ pakai air asam. Akhirnya saya kombinasikan lah yang namanya air asam dengan jeruk limau itu. Sehingga apa? Kalau misalkan pakai jeruk limau doang nggak medok Bang. Nggak medok. Bahasa mana tuh mendok? Nah, bahasa Betawi. Masih ada tuh ya mendok. Nah, pakai air asam ini ternyata membuat gado-gado ini menjadi nikmat dan medok, dan itu kebanyakan orang daerah Ujung Harapan itu suka. Oh, jadi kalau tempat lain di Bang Ukon ya, saya perjelas, kalau gado-gado yang lain cuma pakai air asam saja, tidak ada campuran air jeruk limonya. jeruk limau. Oh, itu rasanya tentunya ya yang membedakan Bang Ukon. Benar deh. Dan kebanyakan orang itu nyari yang medok, bumbunya yang medok lah. Kalau maksud gitu kan. Iya. Karena Oh, terasi pakai terasi. Terasi, kalau terasi di rujak pakai. Tapi Enggak di gado-gado biasanya suka di pakai terasi. gado-gado ada yang pakai terasi, ada yang enggak. Oh iya. Jadi tergantung request. Yang namanya pedagang, kita kan harus menerima pemasukan dari pembeli atau buyer. Oh, berarti request Iya. kalau pakai terasi pakai, kalau enggak berarti enggak ya. Begitu. Kemampuan apa lagi yang perlu tanya nih? Yang udah pernah saya dengar selain gado-gado, Bang Bacek ini punya UMKM juga dagang rujak serut. Nah, iya. Betul sekali itu. Betul, Pak. Betul sekali. Bisa diceritain Bang? Dan bahan-bahannya apa saja? Nah, selain gado-gado itu memang ada yang namanya rujak. Tentunya itu rujak buah, bukan rujak sayur, Bang. Kan ada rujak sayur. Nah, saya ini rujak buah. Maaf, pembaca. Emang perbedaan rujak sayur dengan rujak buah itu dari apaan ya? Apanya itu? Beda tuh. Ya coba kalau rujak sayur. Nah gini, kalau rujak sayur biasanya kan isinya ada timun, ada toge dan sebagainya dengan Kol ya. kol. Tapi saya enggak, ini pure buah semuanya. Oh, Gitu. nah kalau buah berarti buahnya buah apa aja? Buah mangga, buah paya, bengkoang, ubi, kemudian timun, Kedondong ya. dondong salah satunya itu. Oh, Itu iya. salah satu. Itu ya. Itu. Dan Terus itu, bumbunya itu gimana tuh? nah bumbunya lain daripada yang lain. Wah, ini perlu kita tahu nih, Bang Ukon nih. Lain daripada yang lain. Sendiri. Kebanyakan ya, banyak. Iya, banyak kan. Gado-gado lah. Rujak itu gulanya menggunakan gula yang masih kasar. Oh, gula mentah. Gula mentah, gula merahnya beli langsung diulek. Nah, kalau saya ini sangat beda sekali daripada rujak dan yang lain. Iya, kalau saya apa? Gula merahnya ini dimasak. Oh, dimasak dulu. Iya, dimasak dulu. Wih, keren ini. Steril berarti ya? Betul. Jadi untuk mencegah tidak steril yang tadi itu, entah dari mana, nanti kan dimasak lebih enak. Betul. Oh, Dan itu iya, tidak iya. ini apa namanya mengurangi tenaga jadinya. Kalau pakai gula langsung gula keras. Iya. Tapi kalau pakai gula merah cair yang dimasak itu kan enak, tinggal nyendok udah ada takarannya. Jadi nggak terlalu berat
Nah, gini, kalau rujak serut itu kan ada istilahnya kalau bumbunya sudah menyerap ke buahnya tadi ya, itu kan lebih nikmat. Betul. Nah, itu cara pembuatan dari awalnya buahnya diapain, Iya. terus habis diiris-iris apa di gimana gitu ya? Mungkin membaca yang tahu, bisa nggak itu diceritakan kepada kita? Oh, bisa sekali. Ini yang sangat unik tentunya ya. Iya. Sebenarnya yang namanya rujak itu otomatis ada gula, ada cabai, ada terasi, ada garam. Itu. Apa yang kita taruhin? Yang kita taruh itu bumbunya bukan garam. Jadi kita tumbuk itu pisang batu. Oh, pisang batu yang matang kan enggak? Yang mentah. Oh, yang matang mentah. itu. Iya. Iya. Yang super. Betul. Kenapa harus ada pisang batu? Ini adalah sebagai penawar. Iya. Jadi penawar kalau biasanya kan bang, kalau orang makan rujak biasa kan sekuru. Iya, betul. Oh, ini maaf nih Bang Baca. Iya. Berarti orang yang punya sepet berarti sebagai penawar dong ya. Iya, iya gitu. Nah makanya ada pisang batu, kemudian garam, kemudian terasi, kemudian dicampur dengan gula, gula di situ, kemudian diaduk baru taruhin buahnya. Oh, begitu. Buahnya Berarti dipotong-potong. Jadi kalau gula merah cari itu kemudian ditaruhin buah-buahannya, tadi yang disebutkan ya bang. Iya, iya, iya. Nah itu langsung diaduk. Nah terkadang itu ada cabai juga pasti kan ya. Oh iya, iya, iya. Cabainya pun tergantung request, bang pedes banget. Padahal walaupun cabai lagi mahal kita request, kita layanin sebaik mungkin. Oh, Gitu. iya, iya. Kepuasan pelanggan bang ya. Betul. Meskipun cabai mahal, Betul. kayak emas. Betul. Kalau kata orang empuan gitu kan. Iya. Buset cabai mahal buat kayak ambang emas seperti begitu. Tapi kan memang untuk buat keperluan dapur juga. Mau nggak mau harus dibeli. Request orang mbak pedes banget, kita layani. Cabainya 3 boleh, cabai 10 kita kasih. Pernah nggak konsumen itu komplain? Pernah nggak? Kalau komplain pasti ada. Iya. Ya namanya kita sebagai pedagang pasti ada komplain. Walaupun di komplain tetap itu adalah sebagai pemasukan saya sebagai pedagang. Tetap semangat. Betul. Iya, Di iya. komplain itu adalah pemasukan dan itu bukan minus, tapi sebagai kita menambah produk kita lebih lezat lagi, lebih Wah, mantap nih. Wah, ya. Bang Bacek, Iya. tadi kan Bang Bacek bilang ketika pembeli itu minta cabai 10 atau berapa gitu, apakah nanti ada kerugian atau enggak? Oh. Abang sendiri sebagai ini. Kalau kita bicara sebagai pedagang, yang namanya pembeli harus kita layani dengan baik. Mau request berapapun kita kasih. Masalah rugi atau enggak kita positive thinking ya. Untuk yang namanya pedagang ada untung ada rugi. Betul. Kita positif yang minta kayaknya untung. Iya, iya, iya. Kita. Nah gini nih, ada gini Bang Upon ya. Bahan-bahan mahal itu kan mempengaruhi income atau keuntungan ya. Betul. Nah itu bagaimana tuh? Bener kan nggak mengurangi atau bisa saja bisa rugi gitu? Terkadang kan ketika bahan baku naik, nah pasti pedagang ini menjerit. Antara mau naikin harga, apa tetap di harga sekian gitu. Justru begini, dengan adanya bahan-bahan naik, kemudian kita melayani pelanggan dengan baik, ini adalah keuntungan saya. Kenapa dibilang keuntungan? Ya bang ya, karena di sana aja dia mah berapapun dilayani. Itu keuntungan saya. Jadi kepercayaan dari mulut ke mulut, alhamdulillah kami sampai saat ini. Begitu bang. Gini lah, sebelum kita lanjut lagi, masih banyak nih pertanyaan nih, Bapak ya. Satu jam. Minum dulu, biar teman-teman diseret. Minum ini, berbaca ya. Seruput ya. Iya, gitu. Biar segar, biar semangat lagi. Nah gini, Bang Upon ya, kita denger kan, kita gali tentang informasi tentang membaca. Selain dia ini UMKM katanya, Bang Majid ini seorang tenaga pengajar. Betul. Bahkan dosen. Dosen juga, guru juga. Nah ini bagaimana sih ceritanya? Luar biasa profesinya double ini. Iya. Bisa diceritakan Bang? Begini, yang namanya dagang kan kalau kata orang-orang mah, kalau kita bisnis, kalau kita dagang jangan dibilang sampingan, gitu.
tidak, dan itu pun tidak mengganggu yang namanya ngajar di sekolah atau di kampus itu tidak mengganggu, karena kan time-nya sudah ditentukan, jadi tidak mengganggu aktivitas lainnya. Kita ada waktu dagang, kita dagang, waktu kita ngajar, kita ngajar, seperti itu. Tapi ganggu ya? Ya, alhamdulillah nggak mengganggu. Iya. Sekarang gimana aja aktivitas ngajarnya? Aktivitas sekarang di SMK Takwa Tarumajaya atau 01 Tarumajaya, tahu kan? Tahu. Oh, yang di Garut kan ya? Yang tersasar. Itu juga Mas. Iya. Gitu ya. Itu Mas itu. Soalnya gini saya kalau di situ Bang. Iya, nanti kalau ada hal-hal. Iya. Terus gimana lagi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua di SMK bukan Atakwa, SMK Penerbangan. Oh, di mana itu? Itu Tambun Selatan. Oh iya. Jauh. Tambun Selatan. Iya. Terus gimana lagi? Kemudian yang satu lagi di kampus. Oh iya. Dengar informasi kan dosen. Iya, itu. Yang satu lagi di kampus. Bisa disebutkan nama kampusnya? Nama kampusnya Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Luar biasa. Oh berarti kegiatan Bang Bacek ini padat ya. Luar biasa. Selain dagang, UMKM, dia juga tenaga pengajar. Iya. Ada lagi nih. Nah, yang satu apa nih? Masih banyak ini. Iya. Ada lagi. Nah, dengar nih Bang Bun ya. Katanya ini apa ya, jual beli batu apa nih? Benar, gimana? Itu dia salah satu kelebihan saya juga, diantaranya bisnis batu panda. Batu panda. Oh iya ini ya. Sama berarti kita suami berarti sama semua. Orang Betawi, Bang. Betawi ciri khas batu panda. Betul. Batu panda merah, batu panda lumut. Iya. Berapa jam perjalanan ke sini Bang? 15 menit. Nah, dulu kita juga punya produk nih, hebat. Bicara dengan UMKM, kita juga punya produk sendiri Wah, Bang. Iya. Bisa Nih coba nih di olesi dah bagaimana itu? Oh, betul. Ya. Ya, praktis kan. Wah, enak juga nih minyak ya. Buat yang pilek tuh, langsung. Wah, seger juga. Gimana? Enggak? Ternyata leher. Masya Allah. Agak kendor ya? Bentar. Alhamdulillah. Makanya ini minyak herbal serbaguna, minyak maung, minyak produk ini sama UMKM Padepokan Simamaung. Wah, Iya. Minyak maung. Iya, bisa order di TikTok Shop, di Orange. Ada. Di orang juga ada. Ada. udah main di online. Kita di aplikasi. Yang kemasan 10 mili ada, yang 30 mili juga ada. Gitu. Ya. Terkait harga nanti cek aja di kandang kuning. Iya, membaca. Buat teman-teman nih, ya kalau mau order minyak maung ya, di toko orang ada, di TikTok juga ada. Cek aja ya di lupa ya. Gitu. Manjur. Aman. Hangat, seger, ngeplong jadinya. Mantep. Tuh, minyak maung, mantap. Minyak maung, minyak maung, minyak maung. Herbal sakti, ampuh sekali. Sandi medis atau non medis, semua dalam. Kita lanjut kembali, balik lagi bersama Teras Rumpi. Masih bersama dengan Bang Bacek, pengumuman ini kita ya. Asik banget ini kita ditemenin ini. Apa ya, orangnya Betawi tulen ini, enak ya. Bahasa orang dulu mau mulai Iya. Masya Allah, luar biasa nih Bang Bacek ya. Nah, Bang Bacek ini kegiatan selain apa ya, jual rujak, jual gado-gado, kemudian aktivitas di jual beli batu akik, di apa namanya aktivitas mengajar di sekolah, di dosen, ya di Institut Kiai Ali. Ini selain itu apalagi kegiatan Bang Bacek? Sebenarnya kegiatan banyak sih. Iya. Ya dagang, intinya mesti selain ngajak dagang. Oh, dagang aja ya. Iya. Kalau nggak dagang, nggak punya duit kan.
Benar ya? Berarti nanti kalau yang pengen beli gado-gado, rujak atau batu akik bisa datang ke Kampung Irian. Kampung Irian Ujung Harapan. Ya, di Banten ya? Oh, Banten? Silakan. Ada. Silakan. Iya, Kalimantan beli kado. Cakep. Paling enak kado berlian. Cakep. Kalau pengen beli gado-gado, Cakep. oh, di Kampung Irian. Mantap kan? Kampung Irian tuh. Kamu Irian. Iya. Kamu di mana tuh ya? Di Bekasi Utara. Oh, Ujung Lucu Harapan. ya maksudnya dia. Betul, Lucu. Oh iya. Kampung Irian. Nah ngomong-ngomong, Hmm. ente ini disebut bacek. Bacek itu kan kayaknya sebutan orang anu ya, orang Sunda gitu ya. China. Iya. Itu gimana sih sejarahnya? Saya ini pengen tahu. Apakah Bang Bajek ini silang dari China sih? Ada Atau produk lokal Bekasi? ada kami silang gitu. Nah, Coba. Jadi kalau dikatakan mata saya mirip orang Cina, ya, jadi gini, kalau bapak saya kan sebenarnya masih ada turunan Cina juga sebenarnya. Karena kan dari Wonosoga itu kan ada yang namanya pendekar Lao gitu. Pendekar Pendekar Lao. Ini legenda dongeng atau memang Memang cerita dari saudara-saudara saya. ini memang cerita nyata? Iya. Masya Allah guys ya. Dulu di Bekasi di Babelan Utara ada namanya Wonosoga ya, ini namanya Babelan Utara ya. Itu namanya ada pendekar Lao. Nih, ayo udah kita karena ini berkaitan dengan kredibilitas Bang Bacek. Kenapa sebagai Bang Bacek gitu loh? Ayo, silakan. Ya, Bang Baca kan mata saya sipil. Ya. Dulu waktu MI itu ngajar di waktu sekolah SD, ya kan, karena dulu panggil cek, dipanggil cek dulu. Paling cek dari parah lagi ya. Dulu dipanggil cek, kok kenapa dulu panggil cek gitu kan? Iya. Lah, lu kan kayak orang Cina, kayak panggil cek gitu, cek. Nah, dipanggil Bacek itu karena abang saya panggil Bacek pas ketemu di Sanawiyah. Lu ada yang Bacek ya? Ada, terusan lah jadi keturunan Bacek. Bacek. Gitu. Jadi cuma sebutan ya. Kita lakom kalau kata orang itu lakom. Berarti abang yang Bang Bajek sama, sipil juga. Sedikit. Dalam keluarga ada berapa bersaudara? 9 bersaudara. 9 bersaudara hanya ente dan abang ente yang beli Bacek. Lah yang anak-anak Bacek. Semua. Enggak semua, yang abang pertama enggak. Oh. Dari abang itu yang urusan atapa banyak panggil Bacek. Oh, termasuk ente deh. Termasuk saya. Masya Allah. Iya. Nah, itu jadi ini apa ya, menarik sekali. Ini kembali ke sejarah. Nah. Kita bahas sejarah. Bukan sejarah sih sebetulnya. Apa ya? Apa namanya kalau disebut ya? Jati dirinya Bang Bacek ini kalau kita itu pasti gitu. Nah itu enggak maksud kaitan dengan pendekar Lao ini apa gitu? Jadi gini, kan pernah saya dengar cerita dari saudara saya yang di Wonosoga itu Bang Jamil, Haji Jamil. Ya. Nah, Haji Jamil namanya apa sih? Yang Wonosoga saya lupa namanya itu. Iya. Dia ada pokoknya. Ya. Jadi kalau keturunan Peng saya itu Peng Tiama itu lahir Wonosoga. Ya, Peng Tiama ini minyak Kiai Haji Abdurrahim. Oh iya. Kiai Haji Abdurrahim ini Bintong Jimin bin Mikung bin Pendekar lah katanya gitu. Ini mah ada silsilah yang nyambung masih meskipun agak jauh tapi ada. Berarti ada keturunan pendekar juga. Iya. Yang jelas ada keturunan pendekar dari seberang. Dulu sejarahnya kita kan Pak Sono. Iya. Salah satu itu Pendekar lah. Jadi menurunkan. Berarti selain keturunan pendekar, dengar-dengar abang juga pernah belajar silat. Wah pernah Di mana tuh? di Padepokan Sinowau. Waduh. Makanya saya tadi perhatiin. Pakai kaos Padepokan Sinowau. Lokasinya di mana, Bang?
Kalau kasnya di Wates, pusatnya di Wates lah. Pusatnya di Wates dan saya buka cabang di Ujung Harapan. Kalau punya cabang juga. Cabang. Sejarah panjang juga tuh cabang Ujung Harapan. Kenapa Ujung Harapan dulu? Cabangnya namanya cabang Darul Aitam. Nah itu sejarahnya dari Darul Aitam 2017 sampai saat ini juga menjadi Ujung Harapan, cabang Ujung Harapan. Gitu. Balik lagi nih kita ngomong tentang UMKM-nya. Iya. Ya. Nah, sebetulnya inspirasi dari tadi yang dijual gado-gado ya, terus rujak serut, inspirasi untuk apa ya, supaya rasanya ini begini, serut rasanya begitu, lain daripada yang lain. Ini sebetulnya ada masukan dari keluarga, apa istri, atau memang benar-benar dari otak sendiri? Nah ini, kalau gado-gado ini kan kita tahu bahwa orang Ujung Harapan gado-gadonya kan dikenal dengan gado-gado yang medok, itu sukanya di situ. Kenapa sekarang bisa medok? Sebenarnya ini ada masukan dari almarhum Kiai Hadi. Oh, Kiai Hadi. Iya. Oh, iya. Ketua Ekor Institut At-Taqwa. Iya. Betul. Jadi kalau dulu kan pertamanya itu kan bikin gado-gado nggak pakai, tadi saya bilang nggak pakai air asam, cuma pakai limau doang. Karena di Depok itu kebanyakan pakai limau tanpa air asam gitu. Iya. Nah, singkat cerita, almarhum itu nyobain gado-gado, dipanggil lah saya, kira dipanggil apa di kampus. Pada ini loh, nama Pak. Lu gado-gado lu pakai air asam kagak? Kagak. Lu salah. Lu pakai air asam karena lidah orang sini pakai air asam. Gitu. Oh begitu. Tapi ini kayaknya bangun kaitan dengan apa ya, rasa memang dari mana ini ya, kita kan ada kelimanya nih ya. Ya. Nah kita dulu nih ya, kita break dulu dan kita balik lagi ke produk kita. Ini tadi habis dari sholat taraweh, habis buka puasa, sholat taraweh, makan dulu nggak? Udah makan. Udah. Iya. Kalau semua belum makan. Kenapa nggak makan? Kayaknya gimana ya? Kena gorengan. Kenyang. Udah kenyang aja. Enggak. Makanya merasa perut susah. Nah, gimana? Apa sih? Gimana ya? Apa itu penyakit apa? Kalau itu berarti jatuhnya lambung. Lambung. Lambung ya. Nah, Oh. kalau itu kita ada Apa tuh? produknya. Nah, ini namanya padu hijau. Ini Mana ada yang hijau, Bang? ada, karena di sini ada dari daun kelor. Jadi apa ya namanya, padu bercampur dengan daun kelor jadi berwarna hijau. Oh, Herbal. iya. Ini produk UMKM kita. Ini khasiatnya untuk meredakan. Oh, yang ini ya, Bang ya? Ya, Oh, betul itu. iya. Berarti ini caranya diminum langsung ya? Bisa langsung diminum, Langsung, bisa sendok langsung. makan. Oh, iya. Makan. Satu sendok makan. Oh, iya warnanya hijau ya? Iya. Tahu. Saya mah nggak pakai sendok makan ya, langsung dikuyup aja ya. Jadi kayak air ya. Oh iya, nih, banyak sekali nih khasiatnya. Loh, Bang, manis ya? Manis. Kayak saya. Iya sih, ada gerd juga, lambung juga, makroni, starter. Khasiatnya banyak banget nih ya. Gimana? Bener, khasiat ini. Enak. Amat. Lambung saya terasa hangat dan rasa nyeri perutnya hilang. Luar biasa ini. Oh iya. Ini boleh buat stok kita di rumah nanti ya. Boleh. Kalau mau beli, kita sedia beli langsung. Bisa. Sudah halal ya? Bisa di online shop. Oh, ada. Oh iya. Des ada halalnya ya. Mantap. Udah halal aman ya. Aman. Kalau udah ada logo halal, pasti aman. Oke, balik lagi bersama kami, bersama kita nih ya. Kali ini saya sendiri ya,
dan ditemani oleh Bang Bacek masih ya, pelaku usaha UMKM ya, dan masih bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi kita soal rasa ya Bang Bacek ya. Nah tadi kan kita membahas tentang soal rasa gado-gado ya. Nah untuk soal rasa rujak serut ini kan tentunya ada apa ya, rahasia-rahasia bumbunya atau apa. Ini dari memang kebanyakan orang bikin rujak serut itu seperti itu, atau memang ada tambahan apa ya, bumbu sendiri yang memang dari ide sendiri gitu. Kalau berkaitan itu yang namanya bumbu rujak itu udah pasti lumrah ya. Ada cabai, ada garam, ada terasi, dan ada juga yang pakai pisang batu, ada juga yang enggak gitu. Jadi hampir kebanyakan itu seperti itu bumbunya. Oh, jadi kalau untuk bahan baku dari rujak serut itu kayak tadi pisang batu muda ya, itu tidak semua rujak serut orang-orang itu pakai gitu aja. Oh, Itu cuma yang membedakan itu cuma gulanya saja tadi. oh itu ya. Kalau kita kan gulanya dimasak terlebih. Keunggulannya yang orang lain dimasak, yang lain satu poin itu langsung diulek. langsung diulek dengan gula mentah. Betul. Iya, istilahnya gula mentah Itu ya. keunggulannya sih. Nah, ada satu lagi nih yang belajar saya nih. Ya tentunya kalau namanya orang buka usaha UMKM ada tempatnya yang di Kampung Irian tadi ya. Betul. Ini kan kalau mungkin jualan cuma itu doang. Betul. Betul. Adakah yang lain yang dijual di tempat usaha UMKM-nya pembaca? Ada. Apa tuh? Itu karedok. Oh, karedok ada juga. Apa sih bedanya karedok dengan gado-gado? Kan tidak sama ya? Gado-gado dan karedok beda. Kalau gado-gado itu dimasak matang. Nah, kalau karedok itu mentah. Oh, mentah semua. Sayur-sayuran mentah. Kayak timun ya. Timun, selada, itu mentah. Oh, Oke. iya. Dan satu yang membedakan bumbunya kencur. Orang lain nggak ada kencur, sama kan ada. Iya kan, kalau gado-gado nggak pakai kencur. Oh, antara gado-gado dengan karedok. Betul. Yang membedakan itu semua adalah gado-gado nggak pakai kencur, karedok pakai kencur. Oh, begitu. Betul. Nah, selain karedok, apa lagi yang ada di UMKM Bang Bajo? Ada juga es mambo. Apa itu es mambo? Es mambo. Wah, Kalau orang sekarang bilangnya itu es kenyot. oh, es Iya, es kenyot. ada lagi nama bang itu selain es kenyot? Apalagi gitu ya. Kalau dulu kan dikenalnya dengan es mambo. Bukan es cekek bukan? Bukan. es Oh, beda cekek lagi. Oh, iya, iya. Es pakai plastik gede cekek. Oh, Iya. Es mambo. iya iya. Makanya kan dulu kalau berkaitan dengan es mambo, jadi pernah pengalaman buat es mambo dulu. Iya, masih harganya itu jigo. Nah, gini, es mambo zaman dulu dengan es mambo yang zaman now nih ya, itu masih sama kan ya model bentuknya dan rasanya. Kalau es mambo di tempat saya itu ini adalah rasa-rasa. Oh, jadi variannya banyak. Iya, rasa buah ini hampir rata-rata rasa buah. Iya. Buah alpukat, buah naga, buah jambu biji yang merah, kemudian ada juga es mambo rasa rujak, es mambo rujak ya, kemudian ada cappuccino, ada ketan hitam, dan ada kacang hijau. Saya mau pesan aja mau pembaca varian, ada satu varian jangan pakai ini. Apa tuh? Varian buah bintaro. Oh enggak, bintang mah bukan buah. Enggak masuk ke dalam kategori. Iya, bisa share. Nah, selain itu apa gitu? Yang membedakan dulu dengan sekarang, berarti dulu kan es mambo aja ya? Iya. Nggak ada varian rasa-rasa Kalau ya? dulu kan es mambonya itu kebanyakan pakai pasta. Pakai pasta Dan Bang. saya tahu es mambo dulu biasanya keras. Betul. Kenapa keras? Karena airnya nggak dimasak. Oh, berarti rahasia es mambo itu keras dan empuk karena airnya nggak dimasak. Betul. Masya Allah. Dulu kan
kebanyakan apa ya, langsung ya, dan itu pakai pasta, beda ya. Kalau ini kan pasta kan buat pemarah makanan, dan itu juga pakai buat es mamut, ternyata dulu bisa gitu. Tapi kalau saya sekarang, yang sekarang nih itu kebanyakan rasa buah. Tadi yang disebutkan mangga, alpukat, apalagi tadi itu masuk buah jambu. Nah itu semuanya es mamut masuk itu. Tadi kita bertani. Dulu yang masuk dulu ya? Dulu enggak. Terlalu mahal ya? Bukan rumah, kebanyakan tidak suka. Oh iya, dari aroma itu ya, kan yang lain terkontaminasi nih dulu-dulu. Oh iya, nanti masuk nyerap ke itu ya. Nyerap itu nyerap. Dan terkontaminasi ya. Nyerap. Iya iya iya. Tapi selain itu juga ada. Masih ada lagi. Masya Allah. Walau selain ada UMKM produk saya sendiri, ini juga ada titipan-titipan dari orang. Oh, maksudnya ini titipan di mana sih? Nah, titipan itu kebanyakan bahasanya penunjang gado-gado, ada kerupuk gitu. Oh, dan kerupuknya bisa punya orang gitu. Kalau kerupuk di gado-gado ada, cuman kadang orang ada juga yang pengen varian dengan kerupuk yang lain. Yang model gitu ya. Kerupuk ada makaroni dan sebagainya, banyak yang orang di situ, dan itu kita tidak apa namanya tidak terima gitu. Karena kan Bukan kamera punya kamu ya. aja. Nah, selain itu apa lagi? Dia orang yang titipan itu. Ada, kalau di saya juga ada asinan buah. Oh, asinan gua punya dari titipan dari orang. Ada dari saya sendiri. Oh, ini produk sendiri. Produk sendiri asinan. Kenapa dari tadi gak dikenalin, Bang? Nah. Nah ini makanya kan kita kasih kesempatan, kita kenalin produk orang juga yang dititipkan, dan ada juga ternyata asinan buah. Oh, gitu. Nah itu asinan gua apa? Kayak bawang gitu ya? Nah, Apa gitu? sama sebenarnya isinya buah semua yang tadi sama dengan rujak, cuma dia potongannya gede-gede. Oh iya, irisannya lebar-lebar ya? Bisa lebar-lebar, itu asinan buah. Kayak apa tadi? Ada bawang, Kemudian dondong, dondong, iya. Saya lihat tuh. Iya, kemudian ada Mangga matang atau mangga mentah. mentah ya? Kalau makan pakai nyapok. Terus apa lagi? Ada ya ubi juga ada. Ubi apa nih? Belimbing. Enggak, ubi apa? Ubi putih. Merah. Oh, ubi merah. Ya, ubi merah. Ya, kebanyakan ubi merah berbeda. Kenapa enggak ubi ungu? Ubi ungu buat direbus enaknya. Oh, direbus. Iya. Atau ubi pink ada enggak? Oh, ada. Iya, Ungu, itu mah. ungu ya, ubi ungu. Masya Allah, iya. Nah, selain itu, apa tadi? Tadi kan ada asinan juga ada yang serut juga. Udah tadi apa namanya? Asinan ya? Iya, asinan. Masih nah, selain itu apa lagi? Asinan serut. Asinan, oh asinan ini serut. Ini saya baru tahu nih. Saya tahunya rujak serut. Nah, rujak serut juga ada, asinan serut Iya, juga ada. maksudnya saya tahunya rujak serut dan orang-orang mungkin tahunya rujak serut. Iya. Tapi kalau namanya asinan serut, saya baru tahu nih. Nah, sama dengan asinan, cuman bedanya serut aja. Oh. Sama dengan kayak rujak serut juga ada, asinan serut juga ada. Dulu membaca. Nah, saya ngomong kata apa ya asinan serut, saya sampai ngeludah nih. Kayaknya enak gitu ya, karena pasti Insya Allah. karena pasti lebih mineral. Betul. Bumbu itu pasti lebih mineral. Karena kan dia kalau asinan yang biasanya itu kan potongannya lebar-lebar dan gede. Tapi kalau diserut kecil-kecil, Betul. pasti mineralnya itu Wah, luar benar banget. biasa. Ya, itu banyak yang order, orang yang bawa berangkat kerja banyak order. Jadi ini yang kita istilahnya simbiosis mutualisme. Apa tuh bahasa apa? Nggak ngerti gitu nih. Simbiosis mutualisme itu kita untung, dia untung. Oh, Gitu. simbiosis. Kita kasih harga sekian, nanti ada nih hasilnya dibawa ke PT. Oh, Pesanan berapa? Kebanyakan 10 bungkus. order. Betul. Jadi order 10 bungkus, sana biasanya dijual lagi. Oh, berarti beli dengan membaca harga segini, Nah, kemudian dijual lagi iya. dengan harga dilebihin sedikit karena memang datanya transport Iya, ya. transport dia lah. Luar biasa membaca. Makanya ini bisa dikatakan simbiosis yang mutualisme. Mutualisme mutu tidak. Sama-sama menguntungkan. Aduh, bisa banget ya bapak dosen kita ini kalau ngomong. Bahasanya kali puncer.
Minum dong. Iya. Ada lagi, ada nggak jatuh bangunnya usaha UMKM Bang Bacek? Ya namanya orang usaha pasti ada jatuh bangunnya ya. Nah, dalam sejarah Bang Bacek ini menempuh usaha yang sedang digeluti dari sekarang sampai ke belakang gitu. Ada agak jatuh bangunnya gitu. Kalau kita sebagai pedagang tentunya tidak ingin, ya tidak ingin jatuh. Ya tentunya. Ya. Yang namanya sebagai pedagang, kalau dibilang jatuh jangan sampai jatuh. Tapi kalau yang namanya dagang, namanya ada sepi juga kadang. Gitu. Oh paling adanya gitu istilahnya. Iya. Ada rame, ada sepi. Iya. Kalau jatuh bangunnya kalau di Bang Bacek tidak ada istilahnya gitu. Salah enggak? Rasanya apa sih? Kalau siapa nih? Rahasianya apa sih? Rahasia. Oh bisa tidak ada jatuh bangun? Gini, yang namanya dagang itu kan kita mencari rezeki ya. Iya. Kita sebagai umat Islam tentunya sebagai khalifah diamanahkan untuk mencari rezeki sebagai menunjang ekonomi kita. Tentunya diri dengan doa. Betul. Itu antara doa yang paling penting. Iya. Betul. Karena Bang Bacek ngomongnya tadi sebagai orang beragama ya pasti Betul. dengan doa gitu ya. Ikhtiar doa, ikhtiar dagang itu adalah manusiawi. Nah, nih Bang Bacek nih, Nah, ini penting nih. Apa? Biar orang-orang publik tahu nih. Apa nih? Usaha UMKM dari apa tadi tuh? Gado-gado, rujak serut, asinan, asinan serut, apa lagi? Apa kereta? Karedok. Nah, semua ini sudah ada halalnya belum? Ayo. Kalau halal semuanya produknya halal. Sertifikatnya Belum ada. tentunya sudah lah. Masa usaha untuk tahun-tahun tidak ada logo halal? Iya. Kalau halal ada. Iya, tentunya dong. Pasti nggak ada itu. Iya, saya jawab aja udah gitu. Saya bantu jawab biar orang-orang juga tahu ya bahwa usaha rujak serut gara-gara dan lain sebagainya UMKM dari Bang Bacek ini sudah halal. Halal. Ya. Jadi halal dalam segi bahan-bahannya dan halal dalam pemerintahan. Udah ada sertifikatnya guys. Jangan lupa. Jangan gini. Apalagi nggak bikin ini sudah halal. Enggak. Sekarang ada pendamping halal. Iya, sekarang kan lagi digalakkan apa tuh? Benda apa yang untuk didaftarkan di sertifikasi halal gratis lagi. Pemerintah menyediakan gratis. Kalau pengen tahu nanti ada informasi untuk pendamping halal. Betul. Termasuk usaha UMKM Bang Iya. Bacek ini sudah berlogo halal. Jangan lupa guys ya. Ya, gitu ya Bang Bacek ya. Ya. Nah, tadi dibilang jatuh bangun nggak ada, tapi yang ada usaha Bang Bacek itu rame, sepi, gitu ya. Nah, kalau sedang rame, Bang Bacek, satu hari itu pendapatannya berapa? Berapa ya? Ya, diduga-duga aja lah. Bingung kita ini. Ya pokoknya yang jelas bisa buat bayar kontrakan, bisa juga buat sehari-hari ada insya Allah itu aja. Gitu ya. Iya. Tetap aja disyukuri. Iya, syukur. Kalau seandainya sepi-sepinya, Kalau sesepi-sepinya paling, ya bahasanya balik modal. oh balik modal. Nggak ada di kedua perpanjang kontrak. Nggak ada. Ya paling, pastinya balik modal aja. Ya. Tapi kan tentunya ada harapan. Betul. Kedepannya kalau benar-benar ini kami sudah besar, sebetulnya harapannya apa Bang? Tentunya kalau di benak saya itu sebenarnya pengen ke cabang. Oh, coba. Iya, pengennya. Apakah tidak harapannya punya tempat aja? Iya, dia buka cabang dotek di tempat. Oh, ngomongnya salah Bang Bacek. Buku yang punya tempat dulu baru mereka cabang. Iya, kira-kira. Iya. Pokoknya punya tempat gede dan buka cabang. Itu harapan saya sebenarnya. Iya. Ada lagi harapannya? Harapannya ya pengennya sih jadilah pengusaha yang sukses itu aja sih. Biar bukan hanya menjadi dunia tapi akhirnya diambil. Iya.
Mantap, mantap Bang Bacek ya guys ya. Jadi ya bisa dikatakan Bang Bacek ini adalah pengusaha UMKM yang sudah bertahun-tahun, luar biasa, apa ya, ada kemajuan lah ya setingkat demi setingkat, dan perlu dicontoh juga kayak begini, kayak Bang Bacek ini. Contoh tentunya yang positif. Kalau usaha itu jangan apa ya, ketika ada sepi kemudian apa lemah gitu ya, kemudian down ya. Mau sepi mau rame tetap semangat, tetap maju, dan selalu terus belajar dari apa yang kita dapati, pengalaman-pengalaman terdahulu ya, itu harus kita kaji kembali. Jangan kalau dagang itu aja apa adanya jadi nanti nggak maju-maju Ya, intinya ada pedagang, ada pembeli. Nah, bagaimana cara mencari pembeli ini? Ayo. Iya, pokoknya yakin saja karena sudah ada pedagang pasti pembeli. Jangan takut sepi, jangan takut apa, jangan frustasi, terus semangat untuk dagang. Nah, lagi nih di aplikasi, nama warung aplikasinya apa nih kalau nanti orang mau buka mau cari? Kalau pengen di situ ada mapnya, warung gado-gado, warung rujak dan gado-gado. Warung rujak dan gado-gado, Iya, tentunya alamatnya ada di Kampung Irian. kali itu ada nama khusus warung gado-gado dan rujak siapa gitu kan? Enggak ada. Pokoknya di situ namanya warung rujak dan gado-gado Kampung Irian. Kampung Irian. Kita pakai nama Kampung Irian. Karena memang nggak ada lagi tuh, nggak kali kan ada nongol ini yang Enggak ada, gado-gado itu aja dari Kampung Irian. Oh, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman Bang Bacek aja. Sebenarnya ada juga orang gado-gado, tapi yang ada mapnya di Pasuruan. Oh, cuma Bang Bacek doang. Tuh ya guys ya. Tinggal dicari aja yang Iya, map yes. ya. Bis ini di sini ada nggak? Dulu ada. Sebenarnya kalau lagi tadi saya bilang kalau lagi misalkan tidak ngantri, biasanya kan di tempat saya itu ada kalau lagi ngantri yang namanya GoFood itu di offline. Kalau lagi ngantri, tapi kalau lagi nggak ngantri, GoFoodnya di onin. Oh iya. Oh jadi kita pasang ini aja ya. Apa namanya? Kalau lagi memang lagi rame yang beli offline, berarti dimatiin, di offline. Betul. Kalau lagi senggang, berarti dihidupin. Satu hari bisa ada berapa yang masuk? Maksudnya Kalau di aplikasi tersebut biasanya satu orang ada yang 3 bungkus, satu orang. satu orang yang 4 bungkus gitu. Macam-macam saya dilakukan juga. Oh iya. Cuma di GoFood aja ada di GoFood. Oh luar biasa. Dan pembayaran bisa pakai QRIS. Wes mantap. Yang banyak digital. Oh iya. Terkadang ada orang yang bawa uang cash dan ada juga nggak bawa uang cash. Iya, karena yang tanya, bang bisa pakai QRIS? Bisa, silakan. Harga sama. Harga sama. Online maupun offline harga sama. Tapi kalau di GoFood beda. Jadi karena dia ada ini ya, ada apa namanya ongkir ya. Betul. Oh iya guys ya tuh ya. Jadi tadi udah didengerin semua bahwa yang offline dengan yang online harga beda karena bedanya ada di apa ya? Kalau online ada Ada di APK. enggak maksudnya ada beda harga karena kena ongkir. Iya, Ada pajaknya juga ya guys ya. Jadi usaha UMKM Bang Bacek ini sungguh luar biasa, perjalanannya juga cukup ya apa ya, menggemaskan sekali. Lama ya. Itu lama dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2026. Coba bayangkan ya. Bayangin aja. Kalau bukan apa ya, punya jiwa yang korsa ya, jiwa yang penuh dengan semangat ya, berungsek daripada matre. Ya, karena ini memang semangat sekali Bang Bacek dan ada niatan yang mengusahakan dulu ya. Iya, makanya pentingnya kualitas. Nah itu penting. Kualitas rasa. Dan bahan-bahannya juga jangan yang udah busuk dipakai. Kita pakai. Enggak pakai itu kan? Enggak, kita pakai semuanya sayur-sayuran, fresh. Fresh. Iya.
Karena belanja pagi langsung dipakai. Langsung pakai ya? Oh, jelas. Enggak. Yang bisa? Apanya? Gak ada yang bisa nggak gitu kata? Kadang-kadang ada. Kalau misalkan gado-gado kan prosesnya ada, masakan langsung dimasak nih. Misalkan kacang dimasak dulu baru dibuat orang gitu. Iya, Kalau misalkan iya. bisa, ya buang dan gitu. Satu hari gado-gado bisa 100 bungkus. Bisa. 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 Ada. Oke, satu hari gado-gado aja itu 100 bungkus. Bisa. Redo Kedok, enggak gitu. Dia Enggak. paling 20. Karena 20. kemarin banyak kan gado-gado. Rujak serut Rujak serut bisa sama 100. 100. Pokoknya rujak serut atau asinan. Kalau asinan jarang ya, banyak rujak serut atau rujak buah ya. Itu hampir kira-kira orang itu. Kalau saya dengar di barusan katanya gado-gado satu hari sampai 100 porsi, rujak serut 100 porsi, paredo 20 porsi dan lain sebagainya yang lengkap di tahun belakangnya. Tampang kok ke tanah suci ini mah. Bismillah, insya Allah. Karena apa? Usahanya enggak. Ini luar biasa. Karena ini saya tanya sih jadinya. Insya Allah. Amin, saya doakan saya. Amin, bagus. Tuh, nanti jadinya ini warung rujak serut dan gado-gado Bang Haji Bacek. Ya. Keren kan? Mantap. Bang Haji Bacek. Coba itu Luar biasa. orang kirian tinggal kemarin. Nah, sekali lagi di ini apa ya, alamat dari usaha UMKM rujak serut Bang Bacek di lagi alamatnya tepatnya di mana? Alamatnya tadi di Kampung Irian, Bekasi Utara, persisnya Kecamatan Pucung. Jalan Kampung Irian. Jalan Raya Teluk Pucung, Kampung Irian. Oh, itu ya guys ya. Ya. Jalan Raya Teluk Pucung, Kampung Irian. Kampung Irian. Disitulah tempat warung Bang Bacek, rujak serut, gado-gado dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau penasaran, datang aja ke Jalan Raya Teluk Pucung, Kampung Irian. Dekat Masjid Ar-Rahmah, Kampung Irian. Oke. Gampangnya kalau pengen tahu ya. Baik ya guys ya, kita akhiri saja perjumpaan kita dalam episode kali ini, yaitu episode tentang UMKM bersama Bang Bacek. Jangan lupa subscribe, share, komen. Ya. Oke ya, di Teras Rumpi. Jangan lupa guys. Oke, pantun dulu, pantun. Udah tadi. Pantun terakhir. Pantun terakhir. Oke, ada. Nah, Ada nih pantun terakhir. Berlian di Kampung Irian. Cakep. Ya kalau pengen Kampung Irian di Gado. jangan sebelum bogor ini. Oke, terima kasih banyak guys ya. Jangan lupa ya di subscribe, di komen, di share ya channel Teras Rumpi kita. Insya Allah bermanfaat buat kita semua dan kita hadir Insya Allah pada episode selanjutnya. Tentunya Teras Rumpi ini membahas tentang sejarah UMKM dan lain sebagainya. Nah, pokoknya nanti kita akan bahas semua di sini. Dan bintang tamu kita juga nanti akan beda-beda. Yang sejarah tentunya yang bagian sejarah, yang pelaku sejarah, pelaku budaya nanti akan kita hadirkan di setiap episode yang akan datang. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.